Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel kami WP Pertanian. Untuk komoditas yang kami tanam yaitu jagung seperti biasa. Dan ini lahan kami yang satunya, ini luasnya sekitar 7.500 meter persegi. Untuk tanaman yang di dalamnya ini berjumlah 9 kilo. Untuk tanamannya satu lubang satu biji, teman-teman. Untuk tanaman kami ini ada yang baru umur 7 hari setelah tanam dan ada yang sudah berumur 12 hari setelah tanam. Kenapa berbeda? Ya teman-teman, kami memang berbeda karena yang 12 hari setelah tanam itu dia kami tanam pada saat tanahnya masih agak basah dan ternyata di sebelahnya itu sudah kering, teman-teman. Makanya kami tidak lanjutkan dan kami tunggu hujan sekali turun, makanya kami tanam berbeda di waktu yang tidak sama, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan tanaman kami yang di pegunungan, itu memang jauh berbeda. Dari sisi unsur haranya itu jauh berbeda. Kita lihat ini umur 12 hari setelah tanam masih kecil seperti ini. Kalau di gunung itu sudah besar, teman-teman. Tapi tak apalah, kita akan bantu dengan pemupukan. Mudah-mudahan dia bisa normal dan bisa menghasilkan panen yang maksimal. Oh ya Sobat Tani, di fase muda seperti ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para petani jagung pemula, terutama yang pertama tentang kelembapan tanah. Tanah harus tetap lembab, tapi tidak terlalu becek. Kekurangan air bisa membuat layu, sementara kelebihan air bisa menyebabkan busuk akar, teman-teman. Kemudian kedua, gulma. Pada umur seminggu, gulma biasanya mulai tumbuh di sekitar tanaman. Jika dibiarkan, gulma bisa merebut nutrisi yang seharusnya untuk jagung tapi diambil oleh gulma tersebut. Yang ketiga, serangan hama awal. Kadang-kadang ulat atau serangga kecil bisa menyerang bibit muda. Jadi penting untuk kita para petani untuk memantau setiap hari, teman-teman. Di tahap ini jagung sudah tumbuh jauh lebih besar kalau sudah 12 hari setelah tanam. Biasanya tanaman jagung sudah memiliki 4-5 helai daun dengan warna hijau. Batangnya mulai terlihat kokoh dan sistem perakaran juga semakin berkembang. Pada fase ini juga kebutuhan jagung terhadap cahaya matahari dan unsur hara semakin meningkat, teman-teman. Jika tanahnya subur, pertumbuhan bisa sangat cepat. Tinggi tanaman biasanya sudah mencapai 15-20 cm, bahkan bisa lebih pada varietas unggul, teman-teman. Oh ya, untuk tanaman kami ini belum kami pupuk. Insya Allah 2 atau 3 hari ke depan kami akan melakukan pemupukan pertama, karena pada saat inilah tanaman kita sangat membutuhkan pupuk, baik pupuk dasar, tambahan maupun pupuk daun. Kemudian yang kedua, teman-teman, pengendalian gulma lebih serius karena gulma juga tumbuh cepat pada fase ini. Bersihkan sekitar perakaran agar nutrisi tidak terbagi kemana-mana, teman-teman. Kemudian ketiga, cek tanaman, kesehatan tanaman. Daun yang hijau cerah menandakan tanaman sehat, sementara daun menguning bisa jadi tanda kekurangan nitrogen atau masalah pada akar. Beberapa tips sederhana untuk memastikan jagung tumbuh sehat sejak awal. Yang pertama, teman-teman, yaitu kita harus menggunakan benih yang berkualitas. Benih yang baik akan berkecambah seragam dan tumbuh lebih cepat. Kemudian yang kedua, tanah gembur dan cukup nutrisi. Sebelum tanam, pastikan lahan sudah diolah, teman-teman. Sudah diolah dengan baik, sudah dibajak ataupun sejenisnya. Dan kalau kita memiliki kelebihan,
maka ada baiknya kita memberikan pupuk dasar seperti pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Untuk tanaman kami ini teman-teman, lahan kami ini teman-teman, kami sudah melakukan pembajakan teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu pengairan teratur. Jagung butuh air tapi tidak suka tergenang. Jadi sistem irigasi atau penyiraman harus seimbang. Di sini perlu kita ketahui teman-teman, untuk salah satu guna dari pembajakan atau pembajakan itu bisa membuat tanah itu lebih gembur sehingga membuat air itu tidak menggendang teman-teman. Kita lihat tanaman kami ini sering kena hujan hampir tiap hari tapi tidak terlihat sedikit pun air yang mengenang. Karena kenapa? Karena ini sudah kami lakukan pembajakan atau penggemburan sehingga air tidak mengenang. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian gulma sejak dini. Teman-teman, jangan menunggu gulma tinggi kemudian kita lakukan penyepraian atau pencabutan atau pembersihan. Ada baiknya untuk pengendalian gulma itu dilakukan sejak dini teman-teman. Karena kenapa? Karena sedikit lagi kita akan melakukan pemupukan yang ditakutkan, pemupukan yang dikhususkan untuk tanaman jagung malah diserap oleh gulma yang ada di sekitar tanaman jagung kita teman-teman. Kemudian terakhir yaitu pemantauan harian. Tanaman muda sangat rentan terhadap penyakit, jadi selalu cek kondisi tanaman kita setiap hari. Kalau misalkan ada tanaman kita yang tidak hidup, bisa segera disulam teman-teman agar bisa mengkondisikan waktu dengan tanaman jagung kita yang lainnya teman-teman. Itulah gambaran pertumbuhan jagung kami di umur 7 hari setelah tanam dan 12 hari setelah tanam. Kita bisa lihat bahwa dalam waktu singkat tanaman kami mengalami perkembangan yang luar biasa walaupun tanah kami agak kurang haranya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat tani yang ingin menanam jagung sendiri atau hanya ingin belajar tentang pertumbuhannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan update berikutnya.